Selamat sore Pak Alif. Sore Bu Putri. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Alif? Alhamdulillah kabar baik Bu Putri. Bu Putri apa kabar? Alhamdulillah baik juga Pak Alif. Pak Alif, gini, saya ini sedang kalut ya, makanya saya menemui Pak Alif. Apakah Pak Iya. Alif ada waktu? Mungkin sejenak saja untuk sekedar ngobrol begitu, Pak. Kebetulan Bu Putri, menurut saya ini ada jam pelajaran olahraga. Jadi saya ada waktu luang. Ada apa toh Bu Putri? Membuat Bu Putri galau. Eh, Yang bisa saya Begini, bantu mulai perjalanan hari ini Bu? begini Pak, saya ini galau dengan kelas saya. Jadi sekarang itu saya harus ekstra dalam mengatur hal-hal yang ada di luar materi pembelajaran. Jadi itu murid-murid saya seperti ini minta perhatian yang lebih dari saya, Pak Alif. Oh, Bu Putri, lalu dari pertemuan kita kali ini, apa sih yang Bu Putri harapkan pada akhir nanti? Begini Pak Alif, saya itu ingin mendapatkan jalan keluar atau solusi atau pencerahan dari permasalahan yang saya hadapi. Bagaimana cara saya bisa mengajar lebih baik lagi di kelas saya ini. Kemudian bagaimana caranya supaya saya bisa mengatasi kondisi anak-anak ini yang senang sekali meminta perhatian lebih kepada saya. Begitu Pak Alif. Jadi Bu Putri mengharapkan bisa mendapatkan jalan keluar, solusi begitu ya Bu, tentang permasalahan pengelolaan kelas yang anak-anaknya suka meminta perhatian yang lebih begitu ya Bu Putri. Iya Pak Alif, betul sekali. Karena setiap kali saya selesai mengajar di kelas saya, itu ketika saya meninggalkan kelas, rasanya saya itu lelah, ya, karena emosi saya terkuras dengan sikap anak-anak saya itu. Waduh, waduh. Baik, menurut saya ya dengar dari tadi ya Bu Putri mengatakan kalau mengelola kelas ini menguras emosi siswanya yang meminta perhatian lebih. Nah, sekarang bisakah Bu Putri menjelaskan kondisinya yang lebih jauh bagaimana Bu? Ini Pak Alif, jadi saya itu seringkali merasa ketika masuk ke kelas, saya melihat anak-anak itu masih belum siap untuk menerima materi pelajaran dari saya. Kemudian ketika saya datang itu kadang anak-anak acuh, jadi kedatangan saya itu tidak dihiraukan sama anak-anak. Kemudian sebagian besar anak juga masih ada yang asik bermain, kemudian ada juga yang main lempar-lemparan seperti itu Pak Alif. Kemudian saya amati ada juga anak yang sudah selesai jam olahraga tapi tidak segera ganti baju seragam, masih menggunakan kaos olahraganya di kelas. Kemudian ada juga yang belum memakai sepatu. Memang biasanya di sekolah saya ini utamanya anak laki-laki nih biasanya yang kalau istirahat itu suka sekali bermain sepak bola. Tapi setelah bel masuk, mereka itu tidak langsung memakai sepatu, harus nunggu diperintah sama gurunya dulu, baru dipakai sepatunya. Kemudian saya juga melihat masih ada anak yang tidak memakai seragam lengkap. Meskipun sudah saya ingatkan berulang-ulang, pasti selalu saja anak itu memberikan alasan kepada saya yang menurut saya alasannya belum bisa saya terima, seperti lupa, lupa, dan lupa terus. Nah, kemudian kalau saya mulai mengajar nih Pak Alif, ketika Iya. saya mengajar materi apa gitu, anak-anak sepertinya berbicara di luar topik materi yang saya sampaikan. Kadang pertanyaannya melenceng juga seperti itu. Kemudian saya memberi instruksi kepada anak-anak untuk eh, tidak bisa langsung menerima instruksi gitu anak-anak. Jadi saya harus mengulang-ulang terus
instruksi itu agar anak-anak itu paham, gitu Pak. Jadi itu yang membuat emosi saya itu seperti terkuras. Iya, Bu Putri. Jadi begitu keadaannya, Bu Putri. Pantas saja Bu Putri merasa emosinya sangat terkuras. Nah, sekarang menurut Bu Putri, kalau boleh diwakilkan dari angka 1 sampai 10 kondisi pembelajaran di kelas Bu Putri, saat ini berada di angka berapa? Dan Bu Putri mengharapkan di angka berapa toh, Bu? Kalau menurut saya Pak, dari angka 1 sampai 10 itu, pembelajaran saya ini di angka 5. Tapi saya berharap pembelajaran di kelas saya ini nanti bisa mencapai angka 8 atau bisa lebih sampai 10. Itu harapan saya Pak Alif. Baik, di angka 5 ya tadi. Menyimak dari berbagai kondisi yang diungkapkan Bu Putri tadi, kira-kira menurut Bu Putri, apa yang menjadi penyebab anak-anak bertindak demikian? Suka mencari perhatian, memberi alasan yang tidak logis, ngobrol di luar topik pembelajaran. Apa penyebabnya kira-kira? Apa ya Pak Alif? Mungkin ini, saya ingat dengan Pak Alif waktu pembelajaran saya di awal itu saya pernah melaksanakan asesmen diagnostik di kelas. Baik-baik seperti apa itu, Bu? Saya pernah melakukan asesmen diagnostik itu dengan instrumen kebutuhan dasar manusia. Nah, hasilnya menunjukkan jika kebutuhan dasar mereka itu sebagian besar adalah kebebasan dan kasih sayang. Mungkin itu yang menjadi penyebabnya mereka itu menjadi seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Meminta perhatian lebih, kemudian mencari apa, kayak mencari hal-hal yang bisa menarik perhatian saya, seperti itu, Pak. Oh, itu bisa jadi seperti itu, Bu Putri. Karena itu adalah fakta yang menjadi penyebab seperti yang Bu Putri sampaikan tadi. Kebutuhan itulah yang menjadi faktor pendorongan manusia melakukan sesuatu. Dalam hal ini yaitu kebutuhan kebebasan dan kasih sayang. Nah, Bu Putri, kira-kira dari pertemuan kita ini, hal apa yang bisa dilakukan untuk menjawab kegelisahan Bu Putri di kelas? Menurut saya itu mungkin saya akan mengimplementasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran saya ya Pak ya. Karena sebagian anak-anak yang membutuhkan kasih sayang itu mereka pasti ingin disapa secara pribadi, kemudian ditanyakan kabarnya bagaimana, perasaannya bagaimana hari ini, seperti itu Pak Alif. Jadi saya teringat ketika di awal saya membuka kelas, saya itu sering menanyakan kabar anak-anak. Kemudian saya menanyakan bagaimana perasaannya hari ini. Kemudian dengan melihat antusias mereka menjawab dan melihat semangatnya seperti itu. Mungkin hal-hal seperti ini yang bisa saya agendakan rutin untuk kelas saya nanti. Jadi penerapan kompetensi sosial emosional di kelas saya. Seperti itu Pak Ali. Wah, saya pikir itu ide yang sangat bagus loh, Bu. Lalu bagaimana, Bu? Bu Putri menerapkan dalam pembelajarannya? Kalau menurut saya kompetensi sosial emosional itu sepertinya agak susah ya Pak dijalankan untuk secara eksplisit. Sepertinya saya akan memilih metode yang terintegrasi pada pelajaran sehingga saya bisa menyesuaikan di bagian mana, entah itu di bagian awal pembelajaran, di bagian inti, atau mungkin di akhir pembelajaran. Seperti itu Pak Alif. Seperti itu. Sepertinya itu adalah ide yang ingin dieksekusi ya, Bu. Nah, tapi bagaimana kondisi di kelas ya, Bu Putri? Katakan tadi membutuhkan kebebasan juga. Bagaimana Bu Putri mengatasi permasalahan itu, Bu? Kalau hal itu, saya pikir mungkin saya bisa menguatkan kembali keyakinan kelas mereka, Pak. Jadi di awal tahun pelajaran, saya pernah mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas, dan saya berencana untuk melihat ulang nilai yang telah mereka sepakati.
Kalau misalkan perlu ada yang ditambahi, diperbaiki, saya yakin keyakinan kelas itu bisa dirubah atau disesuaikan. Selanjutnya, saya juga perlu mengingatkan anak-anak dengan keyakinan kelas tersebut di setiap pertemuannya, agar anak itu sadar dengan keyakinan kelas mereka sendiri dan menjadikan tujuan dari perilaku dan menjadi pedoman mereka dalam berperilaku. Harapannya bisa mengantarkan kelas tersebut lebih kondusif. Begitu Pak Alif. Semoga sesuai harapan kita ya Bu. Bagus sekali Bu Putri, kalau kelas Ibu sudah ada keyakinan kelas semacam itu. Yang Bu Putri terapkan tadi, ada semangat baru yang Bu Putri dapatkan kali ini. Dengan solusi-solusi tadi ya muncul. Nah, kira-kira kapan Bu Putri mau melaksanakan 2 rencana tadi? Pastinya saya akan menerapkannya secepat mungkin Pak Alif. Saya akan membuat RPP untuk seminggu ke depan dengan menyesuaikan terkait materi KSE yang ingin saya integrasikan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian dalam minggu ini saya akan melihat kembali keyakinan kelas mereka. Jika perlu ada yang ditata ulang atau perlu diperbaiki, nanti akan saya bagikan kepada mereka agar anak-anak itu semakin dekat dengan keyakinan yang mereka miliki. Begitu Pak Alif. Wah, mencetak keyakinan kelas yang ya Bu, untuk setiap anak. Itulah ada ide yang menarik Bu Putri. Mengingat waktu ini Bu, saya ingin mendengar apa yang sudah Bu Putri peroleh dari percakapan kita tadi. Tadi di awal saya sudah menceritakan mengenai kondisi kelas saya yang sangat menguras energi dan emosi saya ya Pak. Kemudian saya sudah mencoba memetakan apa penyebabnya, dan penyebabnya yaitu tentang kebutuhan dasar mereka atas kebutuhan kebebasan dan kasih sayang. Nah, berpijak dari hal tersebut, saya berusaha untuk memecahkan masalah ini dan saya ingin menerapkan pembelajaran KSE yang terintegrasi untuk memaksimalkan fungsi keyakinan kelas mereka. Begitu Pak Alif. Baik Bu Putri, terima kasih ya Bu untuk kesimpulannya. Saya rasa itu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi Bu Putri ungkapkan di depan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Putri? Alhamdulillah Pak Alif, saya merasa lumayan lega karena sudah menceritakan kegundahan dan kegalauan yang saya alami serta mendapatkan pencerahan sekarang. Saya sudah melihat dari senyumnya, berarti itu menandakan Bu Putri merasa senang. Saya persilakan Bu Putri untuk segera melakukan tindak lanjut percakapan kita hari ini. Dan mungkin Bu, 2 minggu lagi kita agendakan waktu sejenak saja. Kita berbincang-bincang lagi. Saya penasaran bagaimana nanti dengan hasilnya. Oke Pak Alif, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membicarakan hal ini. 2 minggu lagi nanti kita bertemu ya Pak. Saya akan menceritakan hasil eksekusi yang telah saya lakukan dan semoga hasilnya sesuai dengan harapan kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bu Putri. Saya tunggu kabar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Alif. Bagaimana kabarnya Bu Putri? Alhamdulillah baik Pak. Pak Alif sendiri apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik Bu Putri. Saya ini sedang bingung dan galau. Jadi saya datang ke sini Bu. Apa Bu Putri ada waktu sebentar ya untuk kita ngobrol-ngobrol atau sekedar sharing Ibu? Iya Pak, ini kebetulan murid saya sedang pelajaran agama, jadi saya ada waktu luang. Kenapa Pak? Pak Alif bingung dan galau, masalah apa? Apakah ada yang bisa saya bantu melalui percakapan hari ini? Begini Bu Putri, saya ini sedang bingung. Karena di kelas saya ini ada satu siswa yang sering tidak masuk sekolah. Dalam 1 minggu bisa dihitung, hanya masuk 1 atau 2 hari Bu.
Oke, Pak Alif, dari pertemuan kita hari ini, nanti apa sih yang Pak Alif harapkan di akhir percakapan kita hari ini nanti? Begini Bu, saya ingin mendapatkan jalan keluar atau solusi atau pencerahan bagaimana cara saya mengatasi anak tersebut. Upaya apa yang harus saya lakukan agar siswa itu mau masuk sekolah lagi. Karena dia itu sudah kelas 5 dan sebentar lagi ujian di kelas 6. Kan sayang kalau tidak masuk sekolah Bu Putri. Oh, jadi Pak Alif mengharapkan bisa mendapatkan jalan keluar atau solusi begitu ya Pak, tentang permasalahan yang sedang dihadapi Pak Alif kalau ada satu siswanya yang sering tidak masuk sekolah dan bagaimana caranya agar siswa itu mau masuk sekolah lagi nggih Pak Alif. Iya, tepat sekali Bu Putri. Karena anak itu sering sekali tidak masuk. Kalaupun masuk 1 minggu hanya 2 hari. Bahkan minggu kemarin dia masuk sama sekali selama 1 minggu. Itu Bu. Walah, kok lama juga ya Pak nggak masuknya 1 minggu nggak masuk. Baik Pak Alif, menurut yang saya dengar tadi, apakah Pak Alif pernah menanyakan kepada anak tersebut apa alasan atau penyebab anak itu tidak mau masuk sekolah, Pak? Begini Bu Putri, minggu kemarin anak tersebut tidak masuk. Saya sudah menghubungi orang tuanya. Katanya si anak sedang sakit. Saya tanyakan sakit apa? Apakah dirawat di rumah sakit? Namun kata ibunya tidak dirawat di rumah sakit. Anaknya sakit batuk dan pusing. Saat ini di rumah. Kemudian saya tanyakan juga apakah sudah diperiksakan ke dokter dan diberi obat. Ibunya berkata bahwa sudah. Namun sampai sekarang anak tersebut belum juga masuk loh Bu. Setiap tidak masuk, saya tanyakan, alasannya pasti sakit. Entah pusing, entah batuk, atau pilek. Seperti itu terus Bu Putri. Jadi saya merasa bingung. Oh, iya iya. Jadi begitu ya keadaannya Pak Alif. Pantas saja kalau Pak Alif itu merasa galau karena anak tersebut sering tidak masuk sekolah. Karena setiap ditanya alasannya selalu sakit ya, dan sakitnya itu entah pusing atau batuk atau pilek. Dan, menurut Pak Alif, kira-kira apakah ada alasan lain yang menyebabkan anak itu tidak masuk sekolah? Lalu harapan Pak Alif nanti bagaimana? Menurut saya ada Bu Putri. Mungkin dari segi tidak sefrekuensi dengan teman satu kelas. Sebab dari cerita wali kelas sebelumnya, anak tersebut dulu pernah tidak naik kelas 2 kali, 1 kali. Di kelas 1 dan di kelas 2, itu tidak naik kelas 1 kali. Di kelas-kelas sebelumnya juga anak tersebut sering tidak masuk sekolah juga. Harapan saya, anak tersebut mau rutin masuk sekolah lagi, Bu. Karena sebentar lagi kan kelas 6. Eman-eman kalau nggak masuk sekolah. Dan setiap saya tanyai ketika anak itu masuk, dia tidak mau jawab dan hanya diam saja. Saya ingin anak itu mau terbuka dan cerita kepada saya. Alasnya tidak masuk sekolah. Oke, baik Pak Alif. Jadi Pak Alif berharap anak tersebut itu mau rutin masuk sekolah lagi ya Pak. Menyimak cerita Pak Alif tadi, kira-kira menurut Pak Alif, apakah ada faktor lain yang menjadi penyebab anak tersebut sering tidak masuk? Apa Pak kira-kira? Apa ya, Bu? Saya jadi ingat, Bu. Waktu anak tersebut masuk dan sedang jam istirahat. Anak tersebut hanya di dalam kelas. Saya tanyai, kenapa tidak istirahat? Anaknya hanya geleng-geleng kepala. Lalu saya suruh untuk jajan. Mungkin kalau belum sarapan, anak itu hanya menggeleng dan berkata tidak bawa uang saku. Apa mungkin karena faktor ekonomi juga ya, Bu? Oh, mungkin itu bisa jadi, Pak. Jadi si anak merasa malu atau minder karena tidak membawa uang saku. Bisa jadi itu salah satu faktor yang menyebabkan anak tersebut sering tidak masuk sekolah. Nah, Pak Alif, kira-kira dari pertemuan kita hari ini, apa yang bisa dilakukan untuk menjawab kegalauan Pak Alif? Saya jadi berpikir Bu Putri, untuk menggali lebih dalam lagi mengenai latar belakang anak tersebut dari segi keluarganya, ekonominya, pergaulan anak sehari-hari di rumah.
menanyakan ke teman dekatnya, melakukan pendekatan terhadap anak tersebut dengan melakukan kunjungan ke rumah mungkin Bu, supaya saya mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang anak tersebut. Mungkin hal tersebut yang dapat saya lakukan untuk mengenal lebih dekat anak tersebut dan berharap anak tersebut mau masuk sekolah lagi. Seperti itu Bu Putri. Wah, ide bagus itu Pak Alif. Lalu kapan rencananya Pak Alif akan melakukannya? Sesegera mungkin Bu. Kalau bisa mulai besok saya akan melakukan kunjungan ke rumah siswa tersebut dan mengenalnya lebih dalam lagi. Oke, seperti itu ya Pak. Sepertinya Pak Alif ingin segera mengeksekusinya agar segera mendapat informasi yang valid. Nah, tapi nanti seandainya Bapak sudah melakukan kunjungan dan tidak membuahkan hasil, misalnya anak tersebut itu tidak segera masuk sekolah. Bagaimana Pak Alif mengatasi permasalahan tersebut? Kalau hal itu, saya pikir saya bisa terus melakukan pendekatan lagi terhadap anak tersebut. Sering melakukan kunjungan ke rumah anak tersebut dan lebih mengakrabkan diri dengan keluarganya juga. Agar dari pihak keluarga juga mau membantu, memberi motivasi supaya anaknya mau sekolah. Kalaupun nanti ujungnya juga tidak membuahkan hasil dan anak tersebut tidak juga segera masuk sekolah, maka saya akan mencoba untuk konsultasi dengan kepala sekolah untuk membantu mengatasi permasalahan ini. Bagus sekali Pak Alif, saya setuju. Karena Pak Alif sudah berusaha untuk menggali lebih dalam lagi dan bila belum membuahkan hasil, memang alangkah lebih baik untuk konsultasi dengan kepala sekolah. Iya Bu Putri, saya akan mencoba melakukan langkah-langkah tersebut agar anak itu masuk sekolah lagi. Kalau memang nanti perlu konsultasi dengan kepala sekolah, akan saya lakukan secepat mungkin agar permasalahan ini segera teratasi. Oke Pak Alif, semoga nanti sesuai dengan harapan ya Pak. Nah Pak Alif, saya ingin mendengar apa yang sudah Pak Alif dapatkan dari percakapan kita tadi. Iya Bu, di awal tadi saya sudah menceritakan tentang siswa saya yang sering tidak masuk sekelas, menceritakan alasannya tidak masuk sekolah. Kemudian saya mencoba memetakan penyebabnya dan adanya faktor penyebab lain. Berdasarkan hal tersebut, saya akan berusaha mengatasi masalah ini dan menggali lebih dalam informasi mengenai siswa tersebut dengan harapan siswa tersebut mau sekolah lagi, begitu Bu Putri. Oke, baik Mbak Alif. Terima kasih atas kesimpulannya. Saya rasa itu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Alif sampaikan dan juga menjawab kegalauan yang Pak Alif rasakan. Mungkin Pak Alif bisa menceritakan bagaimana perasaannya sekarang, Pak Alif? Alhamdulillah Bu Putri, saya sudah lumayan lega. Saya sudah menceritakan semua kegalauan saya alami dan saya sekarang mendapat pencerahan untuk mengatasi permasalahan saya. Oke, baik Pak Alif. Alhamdulillah kalau Pak Alif merasa lega. Semoga Pak Alif segera dapat menindaklanjuti percakapan kita hari ini. Mungkin nanti sekitar 1 sampai 2 minggu lagi kita agendakan waktu sebentar nih Pak untuk sharing lagi. Saya ingin mengetahui bagaimana nanti hasil dari eksekusi Pak Alif. Oke Bu Putri, terima kasih ya Bu Putri sudah meluangkan waktu Bu Putri untuk membicarakan hal ini. 1 atau 2 minggu lagi kita bertemu ya Bu. Saya akan memberitahu Bu Putri hasil dari eksekusi yang saya lakukan. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan kita. Terima kasih banyak ya Bu Putri. Baik Pak Alif, sama-sama. Saya tunggu kabar selanjutnya dari Pak Alif ya. Siap Bu Putri, terima kasih. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Gimana kabarnya Bu Putri? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Wiwi sendiri apa kabar? Alhamdulillah kabarnya juga baik. Ini Bu Putri ada waktu longgar apa enggak? Alhamdulillah ini longgar Bu.
saya tidak ada kesibukan, jadi Ya, ini saya mau minta waktunya sebentar sama Bu Putri. Saya mau curhat, Bun. curhat masalah apa Bu Wiwi? Ini Bun tentang anak didik saya. Kebetulan kan saya ngajarnya kan di TK kan, Bun. Nggih. Tahu sendiri anak TK kayak gimana. Kebetulan saya punya salah satu anak didik, Bun. Nah, itu Iya. anaknya tuh nggak mau diam, Bun. Jadi anaknya tuh muter terus, nggak mau duduk, Bun. Kalau diajar itu jadi bisa duduk, Bun, tapi paling cuma 5 menit, nanti gitu terus muter lagi. Nah, itu menurut Putri gimana, Bun, supaya anak tersebut bisa mengikuti pelajaran saya seperti teman-temannya? Begitu Bu Wiwi. Nggih. Mendengarkan dari cerita Bu Wiwi tadi, ada siswanya yang muter aja ya Bu, itu hanya Iya. satu anak atau ada beberapa Bu Wiwi, kalau boleh Ada tahu? 2, Bun, ada 2. Ada 2, lumayan ya. Kan itu anaknya sejenis, Bun. Gimana Bu Wiwi? Anaknya sejenis 2 anak itu memang tipenya kayak gitu nggak bisa diem. Oh, laki-laki atau perempuan Bu? Laki-laki, Bun. Oh, pantas laki-laki. Nggih. Nggih, iya. Gini Bu Wiwi, dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Wiwi harapkan nanti di akhir percakapan kita? Ya, saya mengharapkan bisa mendapat solusi, Bun, dari permasalahan ini agar lebih enteng. Oh, gitu, nggih. Oke. Jadi dari permasalahan Bu Wiwi tadi, karena ada anak yang sering muter ya Bu, nggak bisa Iya, diam, terlalu oke. aktif, mungkin aktifnya pol sekali. Kira-kira Bu Wiwi sudah pernah menggali belum ke anak tersebut? Maksudnya pernah didekati anak tersebut, ditanya, kamu bisa duduk enggak atau bagaimana, itu pernah dilakukan enggak Bu Wiwi? Pernah, Bun, anak tersebut pernah saya dekatin. Kadang ya saya pangku, Bun, saya tanya kenapa kok nggak mau diam. Ya alasannya itu, Bun, saya pengennya bermain. Gitu, Bun. Masih suka mainan terus. Oh iya, berarti anaknya mungkin lebih suka belajar sambil bermain nggih Bu Wiwi? Nggih. Iya. Saya berpikirnya begini, Bun, apa mungkin metode pembelajaran saya itu kurang menarik ya, Bun, jadi anaknya kurang tertarik. Gimana ya, Bun, ya? Oh, jadi kalau seperti itu mungkin Bu Wiwi bisa mendekati anaknya, Bu, didekati seperti tadi ya, mungkin di pangku, terus Oke. ditanya bagaimana yang harus yang harus ibu guru lakukan biar kamu itu mau memperhatikan, mungkin seperti itu. Atau mungkin Bu Wiwi tahu penyebabnya apa, terus kira-kira apa sih yang bisa Bu Wiwi lakukan biar anak itu mau duduk anteng istilahnya, tidak munyer terus, seperti itu Bu Wiwi. Iya. Ya itu anaknya ya jawabnya gitu, Bun. Pokoknya saya pengennya mainan terus, Bun. Saya enggak suka kalau disuruh menulis sama belajar itu enggak mau. Tapi anaknya tuh pun bisa membaca. Oh, kalau di TK itu sudah ada ini belum Bu, kayak kesepakatan kelas seperti itu? Iya ada, Bun. Ada kesepakatan kelas, tapi kebetulan anak tersebut kan istilahnya stunting, Bun. Jadi itu kalau diajak bicara itu agak kurang nyambung, Bun. Jadi ya pokoknya karepe dhewe gitu loh, Bun. Nggih. Bu Wiwi sudah menanyakan ke orang tuanya mungkin? Atau bisa diskusi dengan orang tuanya mengenai perkembangan anaknya di kelas? Sudah, Bun, sudah pernah saya ini ngobrol langsung sama orang tua. Saya menanyakan gimana ini kok anaknya nggak bisa diam gitu, Bun. Terus orang tuanya juga bilang memang begitu, Bun, anaknya sejak di PAUD juga begitu, muter terus. Dia mau diam cuma waktu berdoa sama mau pulang itu pun juga nggak mau diam, Bun. Kalau berdoa itu bisa, Bun. Berdoa itu anaknya bisa diam duduk itu. Waktu inti, Bu.
kayaknya waktu pembelajaran inti itu dia sudah mulai bosan kayaknya. Nah, mungkin dari cerita Bu Wi sudah ditemukan nggih permasalahannya mungkin di bagian inti pembelajaran yang mungkin kurang menarik buat si anak tersebut. Nah, dari situ kira-kira Bu Wiwi mau melakukan apa biar anak itu tertarik? Ya, saya ini mau mencari metode pembelajaran yang sekiranya bisa menarik anak tersebut sehingga mau duduk diam dan mau mengikuti pembelajaran dari saya. Atau alat peraga itu pun, alat peraga yang lebih menarik buat anak. Mungkin seperti itu, Bu Putri. Oh iya, bagus itu Bu Wiwi. Mungkin bisa menggunakan metode yang lebih bagus, terus medianya yang menarik bagi anak tersebut biar mau duduk anteng gitu ya Bu Wiwi ya. Nggih, Bun. Terus kira-kira kapan itu Bu Wiwi melaksanakan rencana Bu Wiwi itu? Insya Allah minggu depan, Bun. Minggu depan ini mau saya laksanakan habis MPLS ini loh, Bun. Oh, gitu. Baik. Ya. Dan kemudian dari yang sudah kita bicarakan hari ini tadi, mungkin Bu Wiwi mau memberikan kesimpulan apa yang sudah diperoleh Bu Wiwi. Ya, ini ngobrol dengan Bu Putri ini membuat saya merasa lega karena bisa berbagi masalah Bun ya. Saya sedikit lega karena ini mendapatkan pencerahan dari Bu Putri sehingga masalah saya bisa sedikit berkurang. Alhamdulillah kalau Bu Wiwi merasa lega karena sudah menceritakan permasalahannya. Ya, makasih ya Bu Putri sudah mendengarkan cerita dari saya. Baik Bu Wiwi, nanti kita agendakan untuk berbincang lagi ya Bu Wiwi setelah Bu Wiwi melaksanakan rencana yang Bu Wiwi ingin terapkan tadi. Ya, siap Bu Putri. Nanti 2 minggu lagi kalau Bu Putri lagi santai, saya juga santai, kita ketemu lagi Bun. Saya kasih tahu ini hasilnya dari percakapan kita kali ini. Metode saya apakah berhasil apa tidak. Oh, makasih ya Bu Putri. Ya Bu Wiwi, nggih, sama-sama Bu Wiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.